Untuk persiapan menghadapi eksekusi nggak ada persiapan khusus, nggak ada. Kita santai-santai aja. Nah, dan teman-teman ya memang siap turun karena teman-teman sudah mempersiapkan dengan betul-betul untuk menghadapi ini. Tapi kan ini negara sudah hadir, Bareskrim sudah hadir, ya mereka ini sudah naik ke penyidikan. Saya rasa polisi pun tidak akan lah bertolak belakang antara Bareskrim dan Polrestabes. Itu pemikiran saya. Ya, dan tidak termakan dari omongannya lawyernya mereka yang dibilang polisi, pengadilan kalah sama ormas apa-apa, tidak akan termakan lah. Gitu. Jadi persiapan kita sama sekali ya biasa-biasa aja kan, negara sudah hadir. Komnas HAM sudah hadir, Bareskrim sudah hadir, bagi saya sudah cukup gitu. Kalau mereka melawan berarti kan negara dengan negara sudah. Itu aja. Jadi saya ingin membantu ini semua berjalan dengan baik, Jawa Timur kondusif, itu aja. Harapan depan apa, Pak? Dengan agak harapannya? Harapannya rukun lah, harapannya. Ya, jangan sampai lah orang masuk penjara dengan itu. Biarpun dia berusaha untuk merampas rumah itu dengan cara-caranya dia. Dia mafia memang. Ya, tapi tetap kita lawan dengan kebaikan, itu aja. Saya upayakan kita lawan dengan kebaikan. Kalau negara sudah hadir, kan kita tinggal nonton aja. Nonton apa? Media yang memang ya agak menyudutkan kita lah. Ya. Jadi di framing seolah-olah bahwa yang pertama dan kedua itu polisi kalah dengan ormas, dengan preman. Ini kan sesuatu yang menggelikan gitu, dan tidak mungkin kita bertabrakan dengan polisi, itu nggak mungkin. Ya mungkin mereka mengalihkan persoalan yang sedang melilit mereka. Jadi saya jelaskan bahwa eksekusi ini bertepatan dengan mangkirnya panggilan pada tahap penyidikan sebanyak, dia berubah jadwal sebanyak 3 kali. Dan yang terakhir, dia beralasan sakit. Akhirnya dia bilang sakit dan minta diperiksa tanggal 10. Tanggal 10 pun tidak datang. Begitu mereka melakukan pemanggilan kedua, sebelum mereka melakukan panggilan kedua, tiba-tiba tanggal 10 nggak datang, tiba-tiba ada surat eksekusi tanggal 17. Ini sudah ada penyidikan. Menunda pemanggilan untuk memastikan dia melakukan eksekusi duluan. Di samping itu, notaris juga melakukan tindakan yang tidak taat hukum. Notaris juga tidak mau diperiksa. Bahkan dari majelis kehormatan notaris juga, saya juga berkong kali kong juga dengan notaris ini. Biasanya kalau notaris tidak salah, dia diberi kesempatan untuk menjelaskan, itu MKN pasti merekomendasikan untuk dia diperiksa, nggak salah kok, untuk membuktikan. Nah ini kok malah sebaliknya, MKN melindungi notaris tersebut supaya tidak dipanggil. Kalah dong bupati, gubernur, mereka semua kalau ada panggilan polisi pasti datang. Begitu. Jadi saya melihat ini sebagai bentuk penzaliman, rekayasa hukum. Kalau boleh saya, sebenarnya saya udah bosen ya menjelaskan ini, dan saya rasa teman-teman wartawan sudah tahu. Ibu Tri meninggali tempat di sana selama 60 tahun lebih, sejak tahun 1963. Bu Tri mendapatkan itu dari TNI AL. Di sini ada semua. Dan Bu Tri sudah membayar pajak, tiap tahun membayar pajak.
bahkan sempat mengurus sertifikat dan sudah punya BPHTP, berarti siap untuk menjadi sertifikat. Saat itu siap menjadi sertifikat, tiba-tiba ada seorang yang bernama Handoko melakukan gugatan. Jadi urutannya, Butri pernah digugat oleh Dr. Hamsa. Butri menang. Sampai PK, Butri menang. Akhirnya setelah kalah Dr. Hamsa membuat rekayasa seolah-olah dia menjual ke orang lain, namanya Tina. Akhirnya dilaporkan ke Polda Jatim, ternyata Tina menjual ke Handoko. Rudianto. Dr. Hamsa ke Tina, itu ada rekayasa hukum yang menyebabkan Bu Tina menjadi tersangka dan DPO. Bu Tina menjual ke Rudianto dan Rudianto pun menjadi tersangka dan DPO. Rudianto menggugat Putri dan akhirnya kalah sampai PK. Setelah Rudianto kalah dan saat itu Rudianto DPO, secara diam-diam Rudianto menjual ke Handoko dan Handoko menggugat menang. Kan gila ini. Perlu diketahui SHGB-nya mati sejak tahun 1980. Jual beli SHGB mati aja sudah pidana. Nah ini kok menang. Jadi ini saya tidak peduli ini ada akrobat hukum atau mereka sengaja merekayasa sedemikian rupa. Saya berpositif aja kepada hakim. Bisa saja mereka merekayasa seolah-olah, karena di notaris itu disebutkan bahwa saat Rudianto menjual ke Handoko, itu Rudianto menguasai objek tersebut di keterangan notaris. Makanya notaris dipanggil itu. Mau ditanyakan kapan Rudianto itu menguasai objek tersebut. Mau Rudianto itu kalah kok di gugatannya, bahwa AJB ini atau jual beli ini juga merupakan bukti pembayaran. Jadi ini jualan kertas, nggak usah bayar dari orang DPO, tapi bisa menang. Makanya Pak Puji ini melaporkan ke Mabes Polri. Di sini SP2HP-nya jelas, jadi bisa dibaca nanti. Ya, dan kemungkinan sebentar lagi juga jadi tersangka. Tapi supaya tidak salah sangka dan salah pemikiran, di sini ada Pak Puji, bahwa saya membantu Pak Puji ini murni membantu. Tidak ada hal lain, tidak pakai bayar. Saya hanya melihat sisi kemanusiaan ke Pak Puji ini. Betapa kasihannya bila keluarga kita ya sejak kecil dan sekarang usia sudah 60 lebih, hampir 70-an ya Pak Puji. 68 ya, hampir 70, 68. Istrinya sejak awal tinggal di rumah itu sejak kecil. Bahkan ada keterangan dari RT RW, tidak ada Rudianto pernah tinggal di sana. Apalagi Pak Handoko yang menurut saya dia orang jahat. Ya. Jadi kalau orang jahat itu, saya tahu di sana ada rumah, ada penghuninya, terus dijual. Saya beli sama orang-orangnya. Ini kan orang jahat. Jual beli yang benar adalah ada pembayaran, ada penyerahan objek. Itu jual beli yang benar, jual beli yang sah. Ini pembayaran yang nggak ada, penyerahan objeknya tidak ada. Tapi betapa pinternya rekayasanya hingga hakim bisa dikelabui. Ya, jadi saya masih menganggap positif.
Juga saya meminta kepada pihak kepolisian agar bertindak bijak nantinya. Karena apa? Ini kita tahu bahwa ada orang yang mau merampok rumah. Nah kok kalau ditemani saat eksekusi, berarti kan kita menemani rampoknya untuk mengambil rumah itu. Terus habis itu sebulan lagi rampoknya ditangkap. Alangkah baiknya kalau saya membuka pintu mediasi, pintu komunikasi. Saya tidak ingin memasukkan orang dalam penjara, tapi saya ingatkan Pak Doko dan Ibu Notarisnya, ini kesempatan baik untuk kita melakukan pembicaraan dan mediasi daripada akibatnya fatal. Dan saya tidak ingin membuat Jawa Timur jadi ricuh ya. Saya nggak mau gaduh Jawa Timur. Itu bukan keinginan saya. Saya ingin Jawa Timur guyup. Tapi saya juga nggak setuju kalau ada orang berzalimi, saya nggak setuju. Kalau memang saya tidak ada teman, saya akan berjalan sendirian untuk mendampingi Pak Puji. Paling tidak saya di sana bisa mengingatkan juga ke kuasa hukumnya yang framing bahwa kita preman. Kita sama sekali nggak lakukan premanisme. Kita hanya menjelaskan kalau ini nggak benar. Kalau ini diteruskan akan jadi nggak benar nanti. Kalau buat hakim dari itu sikapnya makin jauh. Dan kita akan bilang masing-masing nanti. Setelah proses Jokowi bisa bersama dengan Dr. Gavin menjadi tersangka dalam penyidikan nantinya, Barada yang akan disiapkan untuk semua jajaran yang sudah membantu mereka, itu pasti akan kita lakukan. Ditambah 2 hari yang lalu ada framing negatif bahwa kita ini adalah preman. Sebenarnya pertanyaannya siapa yang preman? Kuasa hukum bicara ini bukan hanya kepolisian, tapi juga di sini disampaikan bahwa pengadilan, masa pengadilan kalah dengan aksi premanisme. Artinya kuasa hukum beragama Islam ini sudah merendahkan serendah-rendahnya martabat kepolisian dan martabat pengadilan, karena tidak ada aksi premanisme di sini. Tidak ada aksi premanisme. Kalau coba kita tarik lebih mundur lagi, siapa sebenarnya preman itu? Sehingga penundaan eksekusi yang akan kita mohonkan kali ini, dan alhamdulillah direspon oleh Komnas HAM dengan segala macam kajiannya, itu tidak mungkin tidak akan berending, pasti akan ada ending. Kita memohon penundaan itu karena validasi hukum dari saudara Dr. Wibisono tengah berjalan prosesnya dan tidak akan lama. Bayangkan sekarang bagaimana cacat hukum yang ketiga, Handoko Wibisono dinyatakan sebagai tersangka oleh Mabes Polri. Validasi inilah yang kami tunggu saat ini, sehingga penundaan eksekusi itu menjadi sebuah kewajiban kita semua untuk membuka mata masyarakat, menyampaikan informasi ke masyarakat bahwa apa yang kita lakukan itu murni berjuang atas nama kemanusiaan dan berjuang atas nama kebenaran. Penundaan eksekusi yang kita mohonkan tidak mungkin hanya berbicara soal kesuruhan. Mohon kalau pada negeri kami mohon penundaan eksekusi. Tapi pastinya eksekusi tahap ketiga yang akan dilakukan mereka, kita akan sikapi dengan ribuan masa yang akan turun untuk penundaan permohonan penundaan eksekusi tersebut. Dan mohon disampaikan dalam kesempatan ini, saya mohon
dengan sangat teman media memframing bahwa kuasa hukum Agama Wibisono itu akan menjadi objek yang akan kita cari di sana nanti. Mohon itu dipertegas dalam penyampaian informasi media. Kuasa hukum mereka adalah objek yang akan kita cari, karena mereka sudah merendahkan institusi kepolisian dan institusi pengadilan, dan mereka sudah merendahkan Gereja Jawa Timur, Maki Jawa Timur, dan Polda 08. Mohon disampaikan bahwa kami cari dan kami tunggu di eksekutif David, khusus kuasa hukumnya akan ada perhitungan sendiri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Artinya ada ikhtiar di sini, ada sebuah ikhtiar kebenaran yang akan berdampingan berjalan linear dengan kita semua ketika kita datang di bersama lima. Yang pasti mau dijenggok Maki Jawa Timur, saya aja kalau Mas Ilham sudah mulai menggakkan, kita maksimalkan betul nanti untuk datang di eksekusi tahap 3 sampai datang tanggal 19 Juni 2025 pagi. Dan yang pasti juga apapun kondisinya ketika berpotensi chaos atau apapun, kita tidak mengenal potensi chaos. Mau nabrak ya, sudah ada peringatan dari Komnas HAM, sudah ada permohonan penundaan dari Menteri, dan beberapa hasil lobby dan negosiasi ke Polres Sabes, ke Polda sudah dilakukan. Dalam hal ini kita masih mengedepankan bahwa institusi kepolisian adalah institusi yang memang dilihat dengan hal yang sifatnya kebenaran, dilihat dengan hal yang sifatnya melayani masyarakat yang benar. Kami masih hargai keberadaan mereka, dan yang pasti juga penundaan eksekusi yang akan kita lakukan, permohonan penundaan aksi penundaan eksekusi yang kita lakukan itu adalah suara kebenaran yang hakiki, yang sebenarnya. Mungkin sementara begitu Pak Ketua. Hebatnya lagi, makanya berdasarkan tadi siapa Handoko ini sampai maju tunduk dengan dia, melarang loh, melarang Baris Krim. Jangan coba-coba untuk memeriksa Karis saya. Siapa? Sampai di Baris Krim pun tanya, siapa Handoko ini? Kok ini semua ini? Itu. Jadi kalau saya nanti untuk Deno, kalau enggak, paling enggak kasih tahu, kamu itu nggak usah manas-manasin orang, cobalah bertindak profesional saja. Tetapi saya mau cari dia, saya berusaha mencari nomor teleponnya dia. Itu perlu terwujud sama klien, itu yang akan saya akan bicara baik-baik dengan dia. Itu apalagi saya